Halo Ananda, kembali lagi di video tentang PLSV. Nah, di sini Bunda akan menyajikan beberapa contoh soal untuk memperkuat pemahaman kita dalam mengerjakan soal PLSV. Bunda akan mulai dari contoh yang paling sederhana ya. Silahkan simak baik-baik, pahami videonya, dan jika ada contoh-contoh yang kurang paham, maka jangan sungkan untuk segera bertanya kepada Bunda ya. Bisa lewat chat ke WA. Bunda akan mulai dari contoh soal ini ya. Tentukanlah nilai X yang memenuhi. Jadi biasanya kalau PLSV itu sekali lagi adalah menentukan nilai X-nya supaya bentuk aljabarnya bernilai benar. X-nya harus berapa? 10X tambah 6 itu sama dengan negatif 14, maka X-nya harus berapa? Kita kerjakan soal ini bersama-sama ya. Seperti biasa, mengerjakan matematika itu ke bawah ya, tidak ke samping, jadi harus terus ke bawah. Ini kita tuliskan 10X tambah 6. Gimana caranya supaya yang ada variabelnya itu sendirian? Maka ini yang tambah 6 harus kita buang, harus kita hilangkan, harus kita ubah menjadi 0. Caranya adalah dengan gimana? Positif 6 biar habis harus dikurangi 6 ya. Maka kalau seperti itu, maka yang negatif 14 pun harus dikurangi 6. Kedua ruas kurang 6. Ini yang namanya dengan prinsip keadilan ya. Kedua ruas kurang 6. Kenapa harus dikurang? Karena tadi yang di atasnya adalah tambah 6. Lawannya tambah adalah dikurang. Supaya 0 kan nilainya ya. Ini sama dengan 10X. Ini kan habis ya, jadi 0. Sama dengan negatif 14 kurang 6 adalah negatif 20. Nah, 10 kali X adalah negatif 20. Berarti 10 tuh dikali berapa? Yang hasilnya negatif 20. Lawan dari perkalian ingat adalah pembagian. Maka ini ngerjainnya berikutnya adalah gimana? 10X-nya harus dibagi berapa? Dibagi 10, negatif 20 pun dibagi 10. Jadi ini namanya kedua ruas dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena ini lawan dari perkalian ya. 10 kali X. Biar jadi 1X, maka 10-nya dibagi 10. Sehingga X sama dengan negatif 20 dibagi 10 adalah negatif 2. Nah, dapat deh ternyata X-nya adalah negatif 2. 10X tambah 6 sama dengan negatif 14. Nah, gimana biar 10X-nya itu sendirian? Kita buat sendirian ya. Maka kita habiskan atau hilangkan positif 6-nya. Caranya dengan mencari lawan positif 6, yaitu negatif. Maka kedua ruas dikurangi 6. Lalu kita dapatkan tuh 10X sama dengan negatif 20. Gimana caranya biar X saja? Maka kedua ruas dibagi dengan 10. Nah, negatif 20 bagi 10 adalah negatif 2. Ini bentuk yang pertama. Bunda contohkan lagi contoh yang kedua ya. Masih menentukan nilai X dari bentuk aljabar. Misalkan 8 kurang 2X sama dengan 24. Nah, misalkan Bunda punya bentuk aljabarnya seperti ini. 8 kurang 2X sama dengan 24. Tentukan nilai X-nya. Prinsipnya sama kayak yang sebelumnya. Kita buat yang ada variabelnya itu sendirian. Maka kita harus membuat negatif 2X-nya itu sendirian. Gak ada angka lain di sekitar negatif 2X. Maka yang harus kita hilangkan adalah angka 8 ya. Angka 8 ini harus kita hilangkan. Gimana caranya menghilangkan angka 8? Lawan dari positif 8 adalah negatif 8 ya. Maka ini negatif 8 kita tuliskan. Ini kan
plus 8 yang atas ya, plus 8 kurang 2x sama dengan, kita tuliskan apa tadi, negatif 8, kemudian tambah 24, karena di atas kan positif 24 ya, maka tambah 24. Nah, negatif 8 tambah 8 itu habis atau 0, jadi gak usah ditulis. Yang tersisa adalah negatif 2x sama dengan negatif 8 tambah 24 adalah positif berapa? 16, positif 16 ya. Setelah ini baru diapain nih? Gimana caranya supaya negatif 2-nya habis atau hilang ya, atau bernilai 1? Caranya adalah dengan lawan perkalian, yaitu pembagian. Maka negatif 2x sama dengan 16, dua-duanya harus kita bagi dengan berapa? Dengan koefisien dari x, yaitu negatif 2. Berarti yang 16 pun dibagi negatif 2. Kenapa sih dibagi negatif 2? Karena koefisien x-nya adalah negatif 2 ya. Jadi ininya juga sertakan negatifnya. Sehingga didapat x-nya sama dengan 16 bagi negatif 2, positif bagi negatif adalah negatif 8. Jadi x-nya adalah negatif 8. Itu soal nomor 2. Kita coba soal nomor 3 ya. Kalau misalkan Bunda punya soalnya (24) sama ya angkanya, 36 sama dengan 3x kurang 8. Misalkan ini angkanya ya. 36 sama dengan 3x kurang 8. Nah, gimana caranya supaya kita mendapatkan nilai x-nya? Caranya sama kayak yang pertama dan yang kedua. Maka kita harus, yang pertama, kita buat yang ada variabelnya itu sendirian. Maka kita bikin 3x-nya sendirian. Lihat, yang ini kan 3x-nya. Nah, supaya ini sendirian, maka kedua ruas harus diapain nih? Apa yang dihilangkan? Yaitu angka negatif 8-nya. Maka kedua ruas harus ditambah 8. Lawan dari negatif 8 ya. Maka 3x kurang 8, yang ini ditambah 8. Sehingga yang ujung sini, ruas kiri adalah 36 tambah 8. 36 tambah 8 adalah 44 ya. Adalah 44 sama dengan 3x. Oke. 3 kali berapa yang hasilnya 44? Oke. Ini intinya sama dengan yang atas tuh, hanya beda penulisannya. Kalau yang atas adalah 2x-nya sebelah kiri, kalau ini yang ada variabelnya sebelah kanan. Intinya sama, maka ini kita bagi dengan 3 ya. 3x-nya dibagi 3, 44-nya pun kita bagi 3. Maka x sama dengan, bisa gak sih 44 bagi 3? Gak ada jawaban yang pas ya. Tapi ini bisa dituliskan aja dengan 44/3 saja, gak masalah ya. Masih boleh. Jadi x-nya adalah 44/3. Selesai. Nah, ini tentang PLSV. Untuk soal PLSV ini memang dasarnya adalah Ananda harus rajin untuk berlatih ya. Jadi silahkan perbanyak latihan soal, ada di buku paket, dari soal yang paling sederhana sampai soal yang naik levelnya ya. Nah, sebelumnya Bunda akan contohkan soal yang lainnya. Misalkan bentuknya seperti ini nih.
2 kali 5x tambah 8 sama dengan 10. Kita harus mencari nilai x-nya. Lihat ini adalah bentuk aljabar ya. Maka harus diingat cara menghitungnya. 2 kali 5x adalah 10x, 2 kali 8 adalah 16 sama dengan 10. Selanjutnya kita buat yang ada variabelnya sendirian. Maka kedua ruas diapain? Dikurangi 16, kurang 16 ya. Maka kita tulis 10x tambah 16, 10 kurang 16 ya. Kedua ruas harus dikurangi 16. Jadi 10x sama dengan negatif 6. Jadi x-nya adalah berapa? Kita bagi berapa? Kita bagi 10 ya. X-nya kita bagi 10 dua-duanya. Jadi x sama dengan negatif 6/10. Gitu. Kita mungkin ngelihatnya bentuknya agak aneh, tapi ini kan bentuk aljabar, dimana perkalian seperti ini kita kaliin kali pelangi, 2 kali 5, 2 kali 8 gitu ya. Baru sederhanakan dengan menggunakan prinsip keadilan, kedua ruas ditambah atau dikurang ya. Lawannya dari positif 16 adalah negatif 16 gitu kan ya, dan didapat aja x-nya negatif 6/10. Jadi bentuknya bisa beragam, nanti bentuk soalnya akan beragam tergantung dari soal yang diberikan. Bunda akan contohkan soal nomor 5 ya. Kalau ada 3x kurang 8 sama dengan 2x tambah 10. Nah, gimana nih cara menentukan nilai x kalau ternyata x-nya tuh ada di kedua ruas. Di ruas kiri ada x, di ruas kanan juga ada x. 3x kurang 8 dan 2x tambah 10. Maka caranya adalah kelompokkan atau simpan yang ada x-nya dalam satu ruas yang sama. Ya. Maka ini kita prinsipnya mau gimana nih? 2x-nya mau dipindahin ke kiri atau 3x-nya yang dipindahin ke kanan? Bebas yang mana saja. Misalkan Bunda mau yang 2x-nya yang dikekiriin, maka ini bisa kita tuliskan 3x, lawan dari 2x apa? Yaitu negatif 2x. Lawan dari positif adalah negatif. Kemudian Bunda tuliskan negatif 8 yang atas ya. Dan ini 2x dari soalnya. Tadi kita kan mau membuang 2x. Maka dikurang 2x tambah 10. 3x kurang 2x adalah 1x atau x saja. Kurang 8 sama dengan yang ini 0 kan ya, sama dengan 10. Nah, x kurang 8 sama dengan 10. Berapa sih yang dikurangi 8? Hasilnya 10. Berapa kurangi 8? Yang hasilnya 10. Maka jawabannya adalah 18 ya. Gimana caranya dapat 18? Kita gunakan prinsip aljabar. Di mana nih kedua ruas harus ditambah 8 kan ya. X kurang 8 tambah 8 sama dengan 10 tambah 8 gitu ya. Harus adil. Kedua ruas ditambahin dengan 8. Gitu ya. Jadi x sama dengan 18. Begitu Ananda. Videonya ini cukup panjang ya, tapi Bunda mau sajikan lagi satu contoh. Semoga Ananda bersedia dan bisa memahami videonya sampai akhir ya. Contoh nomor 6. 2 kali 3x kurang 5 sama dengan 3x kurang 8 misal ya. Maka ini kita kerjakannya 2 kali 3x dulu dan 2 kali negatif 5. 2 kali 3x adalah 6x, 2 kali negatif 5 adalah negatif 10. 3x kurang 8. Nah, baru deh kita sederhanakannya adalah dengan memisahkan yang ada variabelnya, mau di sebelah kiri mau di sebelah kanan bebas ya. Kita pindahkan ke sebelah kiri semuanya misalkan, maka ini
kedua ruas harus dikurangi 3x ya. Jadi 6x kurang 3x kurang 10 sama dengan 3x yang dari soal kurang 3x kurang 8. 6x kurang 3x itu adalah 3x kurang 10 sama dengan negatif 8. Nah, kita lihat nih, yang ada variabelnya itu di sebelah kiri semuanya ya. Berarti sekarang tugas kita adalah membuang konstantanya, yaitu membuang negatif 10-nya ya, supaya 3x-nya sendirian. Negatif 10-nya supaya habis, supaya bernilai 0, maka lawan dari negatif adalah positif ya. Maka 3x kurang 10 ditambah 10 sama dengan negatif 8 tambah 10 juga ya. Jadi ini 3x ya kan? Kenapa 3x saja? Karena negatif 10 tambah 10 habis. 3x sama dengan positif 2. Negatif 8 tambah 10 adalah positif 2. Jadi x-nya berapa gitu ya. Kedua ruas dibagi berapa? Dibagi 3, maka 2-nya juga dibagi 3, sehingga x-nya bernilai 2/3. Prinsipnya adalah menggunakan cara yang sama, kita buat yang ada x-nya itu sendirian. Jadi di akhir kita akan mendapatkan berapakah nilai x-nya. Oke Ananda, jadi ini adalah contoh dari pengerjaan PLSV. Semangat belajarnya, perbanyak latihan, dan jangan sungkan untuk bertanya saat sedikit pun menemukan kesulitan atau kebingungan. Silahkan pahami dengan baik, dan sangat baik ketika ini dicatat ya, sambil berlatih mengerjakan latihan soalnya ada di buku paket. Selamat belajar dan assalamualaikum.